Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara, keluarga besar Boswa yang sangat saya hormati, pimpinan yang sangat saya hormati, ketua takmir yang sangat saya hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali Allah mengumpulkan kita di rumahnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman masih terjaga, dalam keadaan semangat yang masih membara di hati kita. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini, kumpulnya kita pada sore hari ini, seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara sekalian, bersyukur kita kepada Allah yang pertama karena kita telah selesai menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat asar. Ini yang mahal. Banyak saudara kita, teman kita sampai detik ini tidak diberikan kemampuan oleh Allah, tidak mampu melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat asar. Kita selesai. Dan syukur yang kedua, kita diberikan kemampuan duduk sejenak mendengarkan kajian-kajian. Ini yang mahal lagi. Ini yang mahal. Karena untuk duduk di dalam satu majelis, kalau bukan orang yang memang dipilih oleh Allah, tidak kira mampu. Sampean kalau tidak dipilih oleh Allah, tidak kira mampu duduk di sini. Sungguhan ini. Ini harga mahal. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan pilihan Allah yang ditaruh di hati kita terus kita dijadikan orang yang senantiasa dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang mulia di dunia dan juga mulia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan tema yang diminta, yaitu bab korban, ya, yaitu khususnya sunnah-sunnah. Namun khususnya sebelum kita ini masuk kepada sunnah-sunnah, kita kaji korban, bahwasanya berkorban ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, ini. Inna a'tayna kal kautsar. Ini Allah ngomong sama Nabi bahwasanya Allah memberikan al-kautsar, surga. Dalam tafsir yang lain menunjukkan Allah bilang, nikmat aku ini sudah banyak yang aku berikan kepada kamu semuanya. Jadi pemberian Allah ini banyak. Ibaratnya Allah cerita, aku sudah banyak ngasih ke kalian semuanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kita menghitung nikmatnya Allah semuanya, tidak kira bisa hitung dari saking banyaknya. Nikmat sehat ini. Coba kita kalau sakit berapa juta kita harus bayar ke rumah sakit. Sehat. Saudara kita coba lihat yang sakit, diberi ujian sakit oleh Allah. Hasil kerja 5 tahun ludes. Kalau sudah Allah memberikan sakit.
Hanya alhamdulillah ini. Terus nikmat apa lagi? Nikmat semangat untuk beribadah kepada Allah ini kita syukuri. Nah, ketika Allah memberi nikmat, bercerita tentang nikmat, Allah ngomong, aku tidak minta apa-apa dari kalian, tidak minta upah. Aku cuman minta apa? Sholat dan berkorban. Aku cuman minta sholat dan berkorbanlah kalian. Sholat sebagai bentuk balasan daripada daripada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi sholat ini yang dimaksud sholat ada ahli tafsir mengatakan sholat yang 5 waktu, ada yang dimaksud sholatnya ini sholat yang di hari raya Idul Adha. Selain itu apa? Wanhar, berkorbanlah kalian untuk aku. Jadi Allah ini tidak minta banyak, minta nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sebagian saja. Makanya besok sampean ini mumpung ada waktu korban, jangan korban perasaan terus. Mulai dari dulu korban perasaan. Korban kambing tarik 2,5 juta dapat. 2,5 juta itu dapat. 3 juta besar. Patungan 2,5 juta belikan sapi dapat. 7 orang belikan sapi dapat. Masa beli HP kita Daeman, beli HP yang terbaru 5 juta, 6 juta, beli kambing 3 juta eman. Terus katanya kita beriman. Nah ini ya berkorban. Nah, sampean ini karyawan Boswa ini mampu semua, dari gajinya mampu. Kecuali orang yang pelit, itu sudah ada. Saya yakin yang tidak berkorban besok positif pelit sudah. Bukan positif corona, positif pelit. Jelas. Dia sekarang gajinya di sini paling rendah berapa tiap bulan? Kan saking tidak mau korban saja. Lebih, kalau disisihkan lebih. Ya kembali kepada hatinya. Mau apa enggak? Padahal beli korban ini untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk tunggangan kita. Kalau di dunia kita tidak eman beli mobil, di akhirat beli korban inilah yang akan kita tunggangi besok. Hanya mobilnya di dunia bagus-bagus, di akhirat jalan sikil, jalan kaki. Males mau beli kambing, sunnah itu. Memang sunnah, tapi manfaatnya kan gitu ya. Nah ini para jamaah. Korban ini ada korban wajib, ada korban sunnah. Korban yang sunnah bagaimana? Ya sampean tidak apa-apa. Pokoknya hari raya besok, sampean beli kambing, korban, di atas namakan sampean, atau di atas namakan anak sampean, sudah selesai, beres. Itu korban sunnah. Kalau korban wajib, sampean ini punya nadar. Misalkan, pokoknya kebetulan istri jenengan hamil 9 bulan. Pokoknya istri saya selamat lahirnya, tinggal seminggu mama lahir. Pokoknya selamat besok ini lahir istri saya, dan laki-laki saya akan korban. Nah itu, maka yang awal hukumnya korban ini adalah sunnah muakkadah, maka karena jenengan ini bernadar, berjanji kepada Allah, berniat kepada Allah, maka sampean besok korbannya menjadi korban harus, tidak boleh tidak. Nah ini perbedaan. Nah ketika korban wajib, jenengan, katanya Imam An-Nawawi, jenengan dan orang-orang yang nafkahnya dalam tanggungan jenengan, ini tidak boleh makan. Ya, ketika korban wajib, jenengan yang nadar sama orang yang sampean nafkahi setiap harinya tidak boleh makan korbannya, tidak boleh ngambil. Tapi kalau korban sunnah tidak nadar, berhak sampean dapat, boleh. Dalam kitab Kifayatul Ahyar itu dibagi 3. Sepertiga itu untuk fuqara masakin, sepertiga itu untuk orang yang korban, sepertiga untuk hadiah untuk orang-orang yang kaya.
teman karib. Itu boleh. Tapi kalau korban wajib 100% hanya khusus fuqara dan masakin. Untuk orang sugih tidak boleh. Ini makanya butuh ketelitian ya ketika menjadi panitia ini. Jadi makanya kalau jadi panitia tanya, ini sampean korban apa ini Pak? Ya korban wis. Wis sih, korban sampean punya nadar apa enggak? Koyok-koyok iya. Kok koyok-koyok sih Pak? Bahwa gitu. Ya enggak korban biasa. Oh korban biasa. Oke, langsung sembelih. Ini korban wajib tak? Kalau korban wajib, lainkan. Ini khusus untuk fuqara masakin ini. Jangan sampai dibagikan kepada orang kaya. Jangan dibagikan kepada orang yang korban lagi. Tapi kalau korban sunnah, yang korban ini dapat bagian. Ada haknya sepertiga. Jadi kalau ada orang berkorban ini minta, Pak, jangan diomong. Korban minta maning ya. Tidak apa-apa, ada haknya sepertiga. Yang lebih bagus, tidak diambil. Saya minta cuma 1 bungkus saja wis. Buat ngambil barokah saja. Sisanya terserah wis panitia. Kotok lebih bagus. Umpama diambil, tidak apa-apa. Ada haknya. Gitu ya. Jadi pembagiannya beda ya. Kalau korban wajib, khusus semua kulit-kulitnya, dagingnya, semuanya khusus untuk fuqara masakin. Tapi kalau korban sunnah, itu dibagi 3. Sepertiga untuk fuqara masakin, sepertiga untuk orang kaya. Oh, hadiah-hadiah teman-teman sampean itu, misalkan di sini, sepertiga dilainkan dikasih. Tapi beda ya, jangan banyak-banyak ke orang kaya ya. Kalau untuk orang miskin ketika korban sunnah, ini full sepenuhnya untuk orang miskin. Apa katanya orang miskin? Dijual boleh, dihadiahkan boleh, dimasak boleh, ketika diberikan kepada orang yang miskin. Tapi ketika untuk orang yang mampu sebagai hadiah, maka diberikan hanya untuk dikonsumsi saja, tidak boleh dijual. Makanya sampean kalau jadi panitia di masjid-masjidnya, ojo aki-aki jumu. Biar sampean ngambil ya secukupnya untuk dimakan sekeluarga saja. Jangan banyak-banyak, stroke nanti. Ini sudah orang sudah zogi setiap hari makan kambing ya iso masih rebutan ya. Ada sebagian masjid itu nyuri ya. Dagingnya tuh ditaruh di songkoknya. Iya Pak, ini ada. Biasanya yang sering hilang itu endas, kepalanya kambing, terus apa lagi? Peler. Apa? Pak? Masa kemaluan kambing ya? Hah? Ya itulah. Ya, itu kan yang sering hilang itu enggak boleh tuh. Jangan ngambil ya, sebelum ada pembagian jangan ngambil dulu ya. Itu harus panitia harus tegas ya. Itu perlu dicatat. Korban ini bukan pesta ya. Bukan pesta. Ini banyak ini salah disangka pesta ya. Enggak ngambil mentang-mentang nolongi, ngambil nanti dapat begitu dibagi ngambil lagi ya. Bonus le isu nolongi mulai isu ya. Wah, ya kalau mau minta upah enggak usah nolongi sudah gitu. Ini catat, bukan pesta. Itu amanat. Panitia harus tegas, itu amanat. Besok itu diminta sama yang korban itu. Makanya kalau saya berbeda, mending tidak ada yang korban di saya. Potongan cewek. Tidak ruwet. Jadi panitia ya kadang tidak uman, tidak dapat. Kan gitu ya. Tidak jadi panitia, dapat ya. Kan mendingan tidak jadi panitia bisa. Kalau saya ini ruwet, iya, aku sampai dah istirahat, ngatur, kasihan, udah yang ini dikasih, ngatur bingung. Nah ya, ini perlu sampean kalau jadi panitia ditakmir di masjid-masjid sampaikan, kalau bisa potong sendiri. Kecuali betul-betul orangnya sibuk, monggo tetap takmir melayani, menerima. Jadi jangan bukan ngambul malah, mentang-mentang yang korban sedikit, besoknya jadi takmir leren. Mundur disule. Apa? Opo ngene pelit-pelit kabeh yo. Ndak ada yang korban. Jangan, ndak ada yang korban ngambul. Ndak usah ya. Ndak
Enggak usah ngambul-ngambulan, ya. Nah, sekarang masuk kepada sunnah-sunnahnya, ya. Memang mana besar pahalanya kambing dengan sapi. Dalam hal ini yang dihitung nyawa. Yang dihitungnya nyawa. Misalkan orang 7 urunan beli sapi. Untuk masyarakat sapi dagingnya banyak, cukup untuk masyarakat. Tapi hitungan amal nyawanya 1, kambing 7 nyawanya. Besaran kambing. Jadi terserah sampean mau milih yang mana. Ya. Nah, kalau sepribadi yang paling bagus gimana? Sapi 1. Beli sapi, keluarganya Mas Aziz berapa putarannya Mas Aziz? 2, 4. Beli sapi 4, nama Aziz 1. Jangan beli kambing, sip itu. Besok sepeda motornya kejual nanti. Kalau beli sapi 4 langsung ya. Harganya sapi 15 juta 4. Ya hitung sendiri. Gitu ya umpama. Itu paling bagus ya. Kambing beli 4 bagus. Tapi minimal satu keluarga 1 sudah cukup mewakili daripada satu keluarga. Yang paling bagus lagi suami istri, dua-dua saya sekarang atas nama saya dan istri saya. Tahun depan atas nama anak saya, kakaknya sama adiknya. Besoknya lagi masih diberikan kelebihan rezeki, pakai nama siapa? Ibunya namanya. Begitu caranya berkorban ya. Terus sunnah-sunnahnya yang harus dilakukan ketika orang yang berkorban ini sunnah ya. Namanya sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tidak berdosa. Tidak menjadi batal. Apa itu? 1, tidak memotong rambut dan kuku. Jadi sampean ini kalau sudah mau korban, sebelum ngantar korbannya, cukurun dulu. Kalau jenggot-jenggotnya cukur dulu. Rambut-rambut semuanya. Ya Pak? Rambutnya, kuku ini. Kalau sudah mau korban, ini sunnah tidak dipotong. Sampai korbannya selesai dipotong. Itu sunnahnya. Zat sudah kepanjangan. Ya enggak apa-apa. Enggak membatalkan korban. Terus membaca bismillah ya jelas lah kalau mau nyembelih. Sunnah ya disembelih sendiri ya. Sunnah dipotong sendiri. Sunnah. Ya kalau bisa. Ya kalau enggak bisa nanti motong sampean semaput nanti. Ya kalau enggak biasa loh semaput. Saya enggak bisa, enggak berani. Ya, enggak berani saya. Ngelihat darah enggak berani. Ya. Terus sunnah disembelih setelah Idul Adha. Bukan dipotong sebelumnya. Ada di desa dipotong sebelumnya ya. Dipotong subuh-subuh. Niatnya untuk diberikan kepada jamaah masjid. Ya itu bukan korban, sudah bukan. Itu jadi sedekah. Jadi sedekah. Boleh dipotong seperti itu kapan? Ya ketika kambingnya kambing akeko. Ya. Ketika kambing akeko. Kalau kambingnya untuk korban jangan dipotong sebelum Idul Adha, enggak boleh ya, enggak boleh. Terus sunnah-sunnah selanjutnya yaitu memang dibagikan sendiri ya. Dibagikan sendiri yang korban ini. Dibagikan sendiri itu sunnah-sunnahnya, enggak banyak sunnah-sunnahnya. Dibagikan sendiri, batasnya motong sampai 13 ya. 10, 11, 12, 13. Ini yang disebut dengan hari tasyrik. Dilarang puasa di hari itu sudah. Enggak boleh. Di situ hari jemur, hari pesta, hari makan daging-daging yang diberikan. Ya, ini korban sunnah diantar sendiri sampean siapa? Antar terutama saudara-saudaranya kasih. Jangan enggak harus di masjid, enggak harus.
Lagi motong di masjid yang sudah wakaf tidak boleh. Korban dipotong di area masjid yang tanahnya sudah wakaf tidak boleh. Harus dipotong di luar tanah wakaf masjid. Misalkan ini sudah diwakafkan, ini wakaf untuk masjid ini di area paping ini. Jadi motongnya jangan di area paping, di sana. Belakang sana umpama, sana terserah. Pokoknya jangan di area masjid. Ya, terus orang yang korban kalau dititipi ke takmir itu sunnah dan harus, bukan sunnah lagi, harus plus ongkos. Terus kalau tidak ada yang motong, apa mau motong? Kalau di tempat saya itu kambing 50.000 ongkosnya. Jadi kalau korban saya minta ongkosnya. Yang tidak tahu, sudah korban diminta uang lagi ini. Loh, makanya saya ini cuma ngebantu sampean. Oh, masa saya suruh tekor? Sudah suruh tekor lagi, Pak. Wah, enggak mau lah. Ya harus itu. Karena apa? Karena kebanyakan kulit dijadikan ongkos. Itu tidak boleh. Haram kulit dijadikan ongkos, tidak boleh. Harus diberikan juga, disedekahkan, dijadikan hadiah. Siapa mau kulit? Ya banyak lah mau. Tapi kulit ini jangan dipotong-potong ya. Kalau dipotong-potong siapa mau? Kulitnya itu lipat, satu kambing itu kasih siapa tak? Kasih ketua takmir tak? Nah, perkara ketua takmir ini sudah, misalkan saya ketua takmir. Oh, Mas Aziz, ketua takmir. Dikasih sama panitia. Nih, kasih Mas Aziz selaku ketua takmir. Oleh Mas Aziz dijual, boleh sudah. Yang tidak boleh ngedol ini panitia. Atau dipotong sendiri, orangnya jangan ngedol, kasih ke orang. Kasih ke saya tak, umpama. Seperti itu. Saya yang sudah dikasih, ngejual boleh sudah. Jadi orang pertama ini tidak boleh. Orang kedua boleh dijual. Siapa mau makan kulitnya? Cuma selaku panitia tidak boleh ngejual, haram. Tidak boleh. Karena itu besok akan datang dengan kulitnya, dengan bulunya, dengan kukunya. Makanya beli korban itu harus yang gemuk, yang bagus, tidak ciri. Kupingnya bagus, matanya bagus. Mau korban milih kambing yang sudah nyeleret-nyeleret. Ya. Wes itu sekalian jadi korban wes sudah mau mati itu. Jangan. Itu karena mau ditunggangi kita. Beli kambing yang bagus. Perempuan boleh, boleh. Laki-laki cuman lebih bagus. Tapi perempuan gemuk, laki-laki kurus, lebih bagus yang perempuan. Marinya mau makan tulangnya. Ya, cuman kenapa perempuan ini kalah bagusnya sama laki-laki? Karena perempuan biasanya dikhawatirkan hamil, tidak ketemu. Begitu. Dan dagingnya bagusan yang laki-laki. Cuman boleh lah. Boleh, tidak ada larangan. Akeko juga boleh pakai perempuan. Maksudnya kambingnya, bukan perempuan. Sangka orang perempuan nanti. Kambingnya perempuan boleh akeko ya. Dan harus jelas ini, nanti sampai protes nanti. Ya, kambingnya perempuan itu boleh, laki-laki boleh. Cuman kalau sama-sama gemuk, laki-laki lebih afdol, lebih bagus. Begitu. Ya, caranya korban seperti kulit tidak boleh dijadikan ongkos. Ongkosnya harus kasih sendiri. Kecuali dipotong sendiri sampean, enggak usah ongkos sudah. Kalau dititipi di takmir, kambing kasih uang nih ongkosnya. Ini uang kreseknya, harus begitu. Karena ada sebagian takmir jadi panitia ngambil uang kas ya, beli kresek, beli rokok ya. Ngambil uang kas ya. Itu enggak boleh. Pokoknya itu urusannya pribadi itu. Bukan urusannya takmir. Makanya jangan ke masjid. Pokoknya fasilitas masjid tidak boleh ikut-ikut. Kalau air harus pakai, ini sudah tidak boleh airnya pakai. Nyampe sana.
Kalau harus pakai tidak ada lagi, umpama bayar. Kalau ke PDAM satu gebek misalkan 6.000, kalau pinjam di masjid satu gebek 50.000. Begitu, tambah sedekah, tambah habis mani. Ya, jangan ngampung ke masjid. Kalau mau hitung-hitungan gimana? Wong yang korban ini kan kewajiban pribadi, bukan kewajiban masjid ya. Yang kewajiban pribadi nih ya, korban, haji, terus nyantuni anak yatim, ini kewajiban pribadi. Kewajiban per orang selama diberikan kekayaan. Makanya salah besar ketika ada masjid, ketika ada jam'iyah, ini kasnya buat nyantuni anak yatim. Ya bagus, cuman kurang tepat. Kenapa? Karena yang wajib nyantuni fukoro, masakin, anak yatim, itu perorangan, bukan organisasi. Cuman boleh ya, cuman boleh. Akhirnya ndak nyumbang orangnya, besok kasih ake yo. Begitu. Ya, ini banyak korban juga. Sampean ini masjid tidak punya kewajiban berkorban. Pemerintah ini ketika pemerintah ini berkorban kapan? Ketika memang boleh berkorban satu pemerintah, bupati boleh seperti bupati, presiden itu atas nama pemerintah boleh. Cuman yang lebih wajib ini atas nama pribadi. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang mampu tetapi tidak berkorban di hari raya Idul Adha, ojo parek-parek, jangan mendekat dengan tempat sembahyangku. Artinya diusir sama Nabi dari masjid, dari musola, jangan dekat-dekat. Bahkan di dalam hadis yang lain, man wajada sa'atan falam yudahi falyamut insya'a Yahudi atau Nasrani. Siapa orang yang mampu tetapi tidak berkorban di hari raya Idul Adha, kalau mati pilih Yahudi, Nasrani. Pilihannya tidak ada yang bagus ini. Pilihannya nyungsep semua nih di neraka ini. Intinya kasarnya orang yang mampu tidak berkorban, positif sudah matinya. Kalau keduluan mati itu positif, bukan corona, positif neraka. Iya, makanya sampean ini sisihkan, harus sampean ini bukan orang tidak mampu. Mampu, kategori mampu kan begini. Katanya Imam Syafi'i, orang mampu ini. Orang yang tanggal 10 mau dimakan sampai hari tasyrik ini. Yang mau dimakan ini sudah ada. Umpama sampean tidak kerja, yang mau dimakan sudah siap. Buat ikan siap, sangunya anak-anak siap. Selain itu punya simpanan. Simpanannya cukup untuk membeli kambing. Kambing berapa harga termurah? 2,5 juta. Sampean punya tabungan 3 juta, maka sampean saat itu posisinya mampu. Masuk hadis ini ke panggilan sampean semuanya. Sampean boleh kalau tidak kepengin dipanggil dalam hadis ini, ya bangkruto wis. Lah ya. Dikasih soge ngaku melarat. Minta melarat sekalian wis. Peno melarat temenan. Kan gitu. Ya. Kecuali di hari raya Idul Adha sampean hanya yang mau dimakan di dompet. Cuman uang tinggal 200.000 atau 500.000. Cukup dimakan seminggu. Ya perlu ditanya lagi. Iya di dompetnya, ATM-nya. Ya itu ya. Ini yang enggak ketemu. Itu yang tidak ketemu. Kadang-kadang dompetnya yang itu ini, tidak punya uang ini. ATM-nya yang brojol nanti. Ya, ini harus kalau seperti sampean kan pasti di dompet kadang tidak ada uangnya, ATM yang banyak. Kalau seperti saya ATM tidak ada, di dompet polnya itu sudah. Jadi beda kan seperti itu ya. Jadi kalau di saya di dompet itu kosong, benar-benar kosong, tidak ada ATM gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya tanyakan kepada diri sampean sendiri, saya ini termasuk orang mampu enggak? Jawab sendiri nanti. Lihat, tanya ke istrinya. Oh saya tidak punya uang Ustaz. Cuman gelangnya istri 1 kilo.
Oh, emas, ndak perak, oh ya udah perak dah. Kalau emas, dolan itu, jual, macam-macam sampean. Ya, jual. Ya orang sekarang kan begitu ya, beli sepeda motor kuat, beli sepeda motor kuat, sepeda motornya bagus-bagus, HP-nya yang keren-keren, HP saya yang lama ini. Jadi umpama ada korban, pantas ini ngelihat HP-nya. Kalau seperti sampean ya HP-nya coba itu. HP-nya berapa itu? Itu Samsul ya. Kan gitu ya. HP-nya segitu, berapa? Masa beli kambing 2,5 juta enggak kuat? Kan perkara ini perkara iman. Padahal sepele, umpama sampean keluarkan hari ini, besok bulan depan datang lagi gajinya. Kan begitu. Saking ya ini, tidak semangat, tidak kepengen punya kendaraan besok di akhirat itu ya. Ini, nah, makanya ini apa korban ya, ayo semangat korban. Karena kan ada kisah kakak adik ini, sang kakak ini kaya raya, cuma tidak pernah ngaji. Karena tidak pernah ngaji, tidak tahu ilmunya, akhirnya pelit. Itu. Pelit. Adiknya ini pas-pasan hidupnya. Cuman sering ngaji kayak gini. Karena sering ngaji tahu fadilahnya berkorban. Tahu kalau korban ini manfaatnya begini-begini besok di akhirat. Akhirnya sang adik ini tiap tahun walaupun pas-pasan dia korban. Ngilengi. Sisa belanja itu dicelengi. Sehingga tiap tahun dia selalu berkorban. Tidak pernah prehi. Sampai wafat dia baru leren korban. Yang mati duluan adiknya. Yang baik ini. Makanya orang baik ini cepat mati ya. Orang yang jahat-jahat ini sering ngapusi. Tua umur ya. Tidak mati-mati ya. Iya, yang sering nyalaan ke temennya itu. Itu lama, tua umur itu ya. Tapi orang yang baik, sering sedekah, sering nolong. Itu biasanya cepat mati ya. Biasanya, tapi tidak semua. Kalau nanti sampean bisik-bisik, yuk mulai besok udah usah baik-baik biasa. Penuh tua umur. Ya ada gitu ya. Artinya kebanyakan. Makanya mak lampir itu kan tidak mati-mati ya. Itu kan gambaran apa namanya? Gambaran orang jahat. Itu panjang umur tidak mati-mati. Ya, sebetulnya. Nah, adiknya ini mati duluan. Adik mati duluan. Adiknya bagus, ahli ibadah, sering berkorban. Singkat cerita, setelah 40 hari dari kematiannya, si kakak ini terusik hatinya. Kepengen tahu nasibnya adik yang mati sudah 40 hari. Coba saya kepengen tahu kabarnya adik ini gimana. Adik saya yang sudah 40 hari mati ini selamat apa enggak di kuburnya ini. Dia ini tiap tahun korban. Kalau selamat saya mau niru. Ya ini akalnya orang pelit ini. Butuh bukti dulu. Ya. Akhirnya singkat cerita, si kakak ini nyari kiai. Minta wiridan. Yai, minta wiridan saya. Buat apa? Saya kepengen mimpi adik saya. Lah adik kamu kemana? Mati. Sudah 40 hari. Ngapain kamu? Saya kepengen tahu kabar adik saya yang sudah mati. Dia tiap tahun selama hidupnya berkorban. Selamat apa enggak di kuburan dia? Kalau selamat, saya niru akan korban juga. Kalau enggak selamat, jadi saya enggak korban-korban. Ya ini akalnya orang pelit kan gitu, butuh bukti. Akhirnya, singkat cerita, dikasihlah pikiran, dapat 3 malam bermimpi betul adiknya. Dalam mimpinya, ini ceritanya dalam mimpi, dia sudah di mahsyar. Si kakak ini melihat orang di mahsyar juga. Orang sudah mulai setat jalan di Sirat. Di jalan Sirat, ini jalan yang panjangnya 3000 tahun. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Tidak ada jalan alternatif, satu itu. Presiden lewat situ. Polisi, karyawan Boswa di situ. Saya di situ, maling di situ, penipu di situ. Tidak ada alternatif lewat sana, tidak ada. Situ sudah. Singkat cerita,
Si kakak ini melihat dalam perjalanannya ada orang yang jatuh, ada orang yang ngisot, ada yang merangkak jatuh. Sirot ini pak tajam, kecil tajam, panjang lagi. Secara akal sudah tidak bisa, hanya amal yang bisa. Hanya amal yang akan menyelamatkan kaki kita lewat di atas sirot ini. Kalau sering diwudui ini, kaki selamat, tidak kira tergelincir. Tapi kalau sering ke sana itu, saya diprotes ngomong warung panjang ya. Ya, kalau ke sana, gimana wis, pokok sana dah. Itu ya akan tergelincir. Nah, jalan sudah, ada orang yang sudah hampir nyampe, jatuh. Ada yang baru nginjak, jatuh, terbelah badannya, tajam. Di bawah neraka, api neraka sudah menjilat-jilat. Api neraka itu jarak 500 tahun, panasnya sudah kerosok. Makanya diumpamakan andai api neraka sebesar biji jagung menggelinding ke dunia, pasti laut seluruh dunia akan kering seketika dari saking panasnya. Itu yang akan membakar saya sampean besok kalau nyelam di neraka. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Makanya habis maghrib sama subuh itu Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jaga ya Allah dari api neraka. Lindungi ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Itu 7 kali. Itu dzikir itu cuman ada di maghrib sama subuh. Makanya habis maghrib sama subuh ojo ke susu, baca itu dulu. Ini assalamualaikum, colot. Mau kemana? Nyampe di luar ya mencet HP. Mencet HP 1 jam, wah enak ngobrol. Wiridan Allah macet 7 kali. Keselio bibir ini. Kayak kram bibir. Ay apa tuh mulut ini dipakai dzikir ini. Ngomong yang gak manfaat 1 jam, enak ya. Pakai wiridan, la ilaha illallah, baru 3 kali. Aduh, kayak mau stroke ini ya. Iya, itu. Sampean rasakan, sampean masuk yang mana itu? Tanyain sendiri dah. Coba sampean dipakai wirid, mulut ini mau stroke, apa enak? Coba nanti wiridan. Rasakan, enggak betul. Perlu diingat, roh besok akan lewat sini. Roh ini akan lewat sini besok dicabut. Kalau sering selama hidup kalau sering dipakai dzikir mulut akan licin, roh lewat ini tidak sakit. Tapi kalau tidak pernah dipakai dzikir akan tumbuh duri-duri di dalam mulutnya. Ketika roh dicabut sakit, nyangkut. Makanya diam-diam mulut ini pakai la ilaha illallah, sholawat. Apa yang sampean hafal? Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ndak diam-diam. Lagunya Demi disetel. Nyanyi lagu Suliana. Ndak ada solawat terlontar dari lisan kita, ndak ada. Dijeding. Nyanyian teriak-teriak. Sudah suaranya kayak radio ndak ada akinya itu. Ya, begini. Terus nyampe mana sudah? Itu terlalu melebar sudah. Sirat 3000 tahun lewat. Giliran sang adik ya, ini tiba-tiba giliran adik ini kakak melihat. Adik enak, tidak jalan kaki. Numpak kambingnya, tengok sudah dikasih mahkota. Kambingnya bukan kambing bulusan sudah. Kambingnya sudah berubah. Yang kemarin kan belinya di Bulusan, belinya di Perliman, di kantor DPR. Itu ketika di surga besok sudah kambingnya bersih sudah, dikasih mahkota sudah, bagus, kambing surga sudah. Enak adiknya ditengok-tengok, kakaknya dalam mimpinya melihat, adik yang lain jalan kaki, adik numpak kendaraan. Begitu singkat cerita nyampe di pintu surga disapa sama kakaknya, "Dek, kamu selamat." "Iya, Kak, ini barokahnya saya berkorban. Yang lain jalan kaki, saya numpak korbannya saya." Insyaallah. Nah, ini diantara salah satu fadilah berkorban. Makanya kembali kepada sampean. Eman di dunia enak, mobilnya anyar-anyar.
Di akhirat jalan kaki. Makanya jangan pelit-pelit. Benny ini, korban Ben. Ini santri saya tapi pelit ini. Ya, baik. Ya, baik. Itu ya, itu mukadimahnya korban ya. Cukup, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qutin sataka rabbi wa fiqna wa fiqhum lima ترتدي قولا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وخيلا وعلا من خطوة بالخير وفي كل شر اللهم اهدنا في هداك وجعلنا في رضاك ولا تولنا ولا نسوء ممن خلف امرك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.